Selamat malam. Yang terhormat, Bapak Ika Dwi Nuryana selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal rencana usaha kami, Program Mahasiswa Wirausaha UNESA 2023. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Adida Nabila Firnanda dengan NIM akhir 022, saya Oksana Khairunida dengan NIM akhir 034, Amdes Faizal Zurarah Bartin dengan NIM akhir 048, dan Fitra Nur Fauzi dengan NIM akhir 072. Di sini terdapat lembar pengesahan proposal program mahasiswa kewirausahaan seperti yang terlampir. Surat keterangan mahasiswa wirausaha binaan Fakultas Teknik seperti yang terlampir, serta formulir pendaftaran peserta kewirausahaan UNESA 2023 seperti yang terlampir. Proposal bisnis mahasiswa kewirausahaan. Yang pertama, yaitu judul kegiatan usaha. Kribal. Kribal merupakan kepanjangan dari Keripik Banana Lumer yang merupakan usaha yang dibangun sejak pertengahan tahun 2023. Menjual cemilan berupa keripik pisang yang renyah dibalur dengan lelehan coklat, strawberry, serta green tea. Perpaduan rasa yang menciptakan kenikmatan keripik pisang lumer di mulut disukai segala kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua yaitu jenis usaha dan lokasi usaha. Usaha kami bernama Kribal atau Keripik Banana Lumer, jenis usaha kami kuliner atau food and beverage, alamat usaha kami di Jalan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan penanggung jawab Amdes Faizal Zurarah Bartin, dengan email mbartian21048@mhsunesa.ac.id, dengan nomor telepon 0822 3461 1122, dengan akun Instagram usaha yaitu @kribal.surabaya_. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adis Faizal. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih rekan saya Oksana atas kesempatan dan waktunya. Jadi izinkan saya di sini menjelaskan secara singkat terkait dengan deskripsi usaha kami yaitu Kribal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Oksana, Kribal adalah kepanjangan dari Keripik Banana Lumer. Nah, usaha ini sendiri berdiri sejak pertengahan tahun 2023. Adalah sebuah usaha yang berfokus pada produksi dan penjualan keripik pisang dengan sentuhan yang unik, yaitu keripik pisang yang dilelehkan. Produk ini memiliki cita rasa yang khas dan menggoda, serta menggabungkan kelezatan keripik pisang dengan sensasi meleleh di mulut. Kribal atau Keripik Banana Lumer adalah produsen dan penyedia keripik pisang premium dengan inovasi yang menarik. Kami menggunakan pisang pilihan berkualitas tinggi yang dipotong tipis kemudian diproses dengan metode khusus sehingga menghasilkan tekstur renyah dan cita rasa yang autentik. Yang membedakan adalah langkah selanjutnya di mana kami melelehkan lapisan keripik pisang dengan bahan-bahan premium seperti coklat, strawberry, green tea, dan tiramisu. Jadi itu adalah pembeda dari Kribal dengan produk keripik pisang yang lain. Lalu kami bertujuan untuk menyajikan produk yang tidak hanya memuaskan lidah pelanggan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan dalam menikmati keripik pisang. Kribal atau keripik pisang lumer berusaha untuk menjadi pilihan utama dalam hal campilan manis yang lezat dan menggugah selera. Lalu selanjutnya untuk rencana operasional usaha dari Kribal itu sendiri. Untuk rencana operasional usaha kuliner Kribal akan berfokus pada branding yang kuat dan strategi penjualan yang efektif. Pertama, kami akan membangun citra merek yang menonjol dengan desain logo yang menarik dan identitas visual yang khas, menggunakan teknologi informasi berupa sosial media untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Dalam upaya penjualan, kami akan menggunakan kombinasi strategi offline dan online. Kami akan membuka kedai fisik yang nyaman dan menarik di lokasi strategis, menciptakan lingkungan yang ramah pelanggan, dan memastikan pelayanan yang cepat dan efisien. Selain itu, kami akan berpartisipasi dalam berbagai acara lokal seperti pameran kuliner dan festival makanan untuk memperluas jangkauan kami dan memperkenalkan produk kami kepada lebih banyak orang. Di dunia digital, kami akan aktif di media sosial, kami akan menggunakan platform online untuk mempromosikan produk kami, berinteraksi dengan pelanggan, dan menawarkan diskon atau promosi khusus. Kami juga akan menjalankan kampanye-kampanye menarik yang akan berinteraksi dengan pelanggan untuk meningkatkan brand awareness. Untuk penjelasan penggunaan teknologi informasi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda. Terima kasih rekan Angel. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana operasional usaha selanjutnya, yaitu dalam penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan usaha. Kami menggunakan yang pertama ada branding melalui sosial media.
yang sosial media merupakan platform yang efektif untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang pertama, kita akan menerbitkan konten yang menarik dan relevan dengan target usaha, dengan target pasar seperti foto dan video produk, kemudian tips dan promosi. Kemudian yang kedua, melakukan interaksi dengan pelanggan melalui komentar, pesan, dan fitur live streaming. Kemudian selanjutnya menggunakan software untuk membantu pencatatan atau pembukuan penjualan guna untuk mengurangi penggunaan kertas seperti Microsoft Word dan Excel. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan sistem pendukung keputusan atau SPK dengan metode Weighted Product atau WP. Metode Weighted Product merupakan salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini akan mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan metode Weighted Product. Yang pertama, menentukan alternatif dan menentukan kriteria. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat kepentingan kriteria dan jenis kriterianya, berpangkat negatif jika termasuk jenis biaya atau cost, dan berpangkat positif jika termasuk kategori benefit atau keuntungan. Kemudian menentukan bobot atau W, menentukan nilai setiap alternatif di setiap kriteria, kemudian melakukan perbaikan bobot, menghitung vektor S, menghitung nilai vektor V, dan menghasilkan hasil akhir atau perankingan. Alasan kami memilih metode Weighted Product atau WP ini yaitu karena yang pertama, metode Weighted Product ini memiliki perhitungan yang relatif mudah dibandingkan dengan metode MCDM lainnya. Ini karena metode ini hanya menggunakan operasi perkalian dan penjumlahan. Kemudian yang kedua, waktu perhitungan yang singkat. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menangani berbagai kriteria. Kemudian yang keempat, hasil dari metode Weighted Product ini mudah untuk diinterpretasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, contoh untuk penggunaan daftar alternatif dan kriteria-kriteria yang akan kami gunakan dalam metode Weighted Product pada proses pemilihan supplier atau petani pisang. Di sini terdapat tabel daftar alternatif supplier atau petani pisang yang akan kami pilih, di mana tabel ini terdiri dari kode alternatif dan nama alternatif. Yang pertama ada A1 dengan nama alternatif Pak Ahmad dari Ponorogo, kemudian A2 Pak Rudi dari Malang, kemudian A3 Pak Slamet dari Surabaya, kemudian A4 Pak Budi dari Madura Bangkalan, kemudian A5 Pak Mustafa dari Sidoarjo. Untuk selanjutnya yaitu tabel daftar kriteria yang akan kami gunakan. Yang pertama C1 ada harga pisang, C2 ada kualitas pisang, kemudian C3 lokasi supplier atau petani pisang, kemudian C4 ketepatan waktu. Selanjutnya ada tabel tingkat kepentingan atau bobot kriteria. Yang pertama yaitu ada nilai 1 yaitu sangat rendah, kemudian nilai 2 rendah, kemudian nilai 3 cukup, nilai 4 tinggi, dan nilai 5 sangat tinggi. Kemudian terdapat tabel nilai tingkat kepentingan kriteria, yaitu C1 merupakan kriteria harga pisang dengan nilai 5, yang dimana kriteria ini berarti memiliki tingkat kepentingan atau bobot kriteria yang sangat tinggi, termasuk ke dalam jenis cost atau biaya, karena semakin murah harga pisang, maka akan semakin menguntungkan bagi bisnis kami. Kemudian C2 ada kriteria kualitas pisang dengan nilai 4, yang dimana kriteria ini berarti memiliki tingkat kepentingan atau bobot kriteria tinggi, termasuk ke dalam tingkat jenis benefit atau keuntungan, karena semakin bagus kualitas pisang, maka akan semakin menguntungkan bagi bisnis kami. Kemudian ada C3 yaitu kriteria lokasi supplier atau petani pisang dengan nilai 3, yang dimana kriteria ini berarti memiliki tingkat kepentingan atau bobot kriteria cukup, termasuk ke dalam jenis kos atau biaya, karena semakin dekat lokasi supplier atau petani pisang dari tempat produksi kami, maka akan semakin menguntungkan bagi bisnis kami. Kemudian ada C4 yaitu kriteria ketepatan waktu dengan nilai 3, yang dimana kriteria ini memiliki tingkat kepentingan bobot kriteria cukup, termasuk ke dalam jenis benefit atau keuntungan, karena semakin cepat dalam proses pengantarannya atau tepat waktu, maka akan semakin menguntungkan bagi bisnis kami. Dengan bantuan software atau perangkat lunak yang berupa website sistem pendukung keputusan atau SPK ini, dengan metode Weighted Product dalam pemilihan suatu keputusan dalam bisnis atau usaha, misalnya dalam pemilihan supplier atau petani pisang dan pemilihan keputusan lainnya yang berkaitan dengan rencana usaha atau bisnis, maka kami akan merasa terbantu dalam hal yang berkaitan atau berhadapan dengan pemilihan suatu keputusan yang akan jadi lebih efektif dan efisien dalam merencanakan atau menjalankan usaha. Kemudian di sini ada proses produksi sendiri dari keribal. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian kupas kulit pisang dan iris tipis-tipis, kemudian tuangkan 1 liter air ke dalam wadah, lalu larutkan kapur sirih ke dalamnya,
Rendam irisan pisang ke dalam air kapur sirih selama 30 menit. Setelah 30 menit, tiriskan pisang dan taburi dengan garam, aduk rata. Kemudian goreng pisang dengan api sedang, biarkan pisang sampai warna coklat keemasan dan tiriskan. Kemudian larutkan gula dengan 1 liter air dan rebus hingga larutan gula mengental. Lumuri keripik pisang dengan larutan gula hingga merata. Timbang keripik pisang sesuai dengan ukuran atau takaran yang ditetapkan. Siapkan wadah kosong untuk melumuri keripik pisang dengan gelas sesuai dengan varian yang diinginkan secara merata. Kemudian yang terakhir, masukkan keripik pisang ke dalam kemasan. Dengan fokus pada kualitas produk, pelayanan pelanggan yang superior, dan strategi branding yang efektif, kami percaya bahwa Kribal atau keripik banana lumer akan menjadi destinasi unggulan bagi pencinta keripik pisang dengan cita rasa yang autentik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitra. Baik, terima kasih rekan saya Dinda. Selanjutnya ada target usaha. Target usaha atau pasar dari produk ini yaitu menjangkau segmen pasar yang luas, termasuk remaja dan orang dewasa. Kami menawarkan keripik pisang khas Nusantara untuk memikat pecinta makanan tradisional, serta memikat pasar wisatawan dengan produk yang mudah dibawa dan dijadikan oleh-oleh. Kemudian untuk strategi pemasaran yang akan kami gunakan yaitu membangun kehadiran online melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek, menyediakan diskon dan promosi khusus untuk pelanggan yang berlangganan, menghadiri pameran dan acara pasar tradisional untuk memperluas jaringan dan menjangkau pelanggan potensial, dan juga menjalin kerjasama dengan toko-toko lokal dan kafe sebagai distributor produk. Dengan tingginya minat terhadap keripik banana lumer, membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Prospek bisnis cemilan ini dinilai cukup menguntungkan dan terus berkembang dari masa ke masa. Peluang bisnisnya saat ini masih terbuka lebar dan dinilai menguntungkan. Bisnis ini masih banyak diminati dengan profit yang cukup tinggi. Selanjutnya ada analisis usaha. Dalam kegiatan analisis usaha ini, kami menggunakan analisis SWOT yang merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk proyek tertentu atau rencana bisnis secara keseluruhan. Merupakan alat yang dapat membantu tim merencanakan secara strategis dan tetap berada di depan tren pasar. Berikut ini adalah tabel yang menguraikan analisis SWOT dari bisnis usaha Kribal. Yang pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Yang kedua, proses produksi relatif sederhana. Yang ketiga, produksi memiliki cita rasa yang unik dan menarik. Yang keempat, harga produk terjangkau. Yang terakhir, memiliki peluang pasar yang luas. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Mudah ditiru dan persaingan usaha yang ketat. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat. Yang kedua, tren makanan unik dan menarik. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Perubahan selera konsumen. Yang pertama. Yang kedua, munculnya produk sejenis dari pesaing. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Eza. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih rekan saya Fitra. Izinkan saya melanjutkan untuk di bagian jadwal kegiatan. Jadi berikut ini adalah tabel dari rencana jadwal kegiatan kami dalam menjalankan usaha Kribal atau keripik banana lumer. Yang pertama, bisa kita lihat di nomor 1 itu ada survei bahan yang akan dilakukan di Oktober minggu kedua. Lalu ada survei kemasan yang juga akan dilakukan di bulan Oktober minggu kedua. Lalu ada membuat desain kemasan produk, itu nanti dilaksanakan di Oktober minggu ketiga. Lalu ada pengadaan bahan dilaksanakan di minggu keempat bulan Oktober. Lalu ada proses produksi, ini proses produksi dan juga cetak kemasan akan dilakukan pada minggu pertama bulan November. Lalu ada promosi dan pemasaran, nanti akan dilaksanakan selama 3 minggu di bulan November, yaitu minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Lalu kita ulang lagi proses produksi dan cetak kemasan di bulan Desember minggu pertama. Lalu selanjutnya ada promosi dan pemasaran yang akan dilaksanakan selama 2 minggu di bulan Desember, yaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu di minggu keempat bulan Desember akan dilakukan kegiatan penyerahan laporan akhir dari usaha Kribal ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Untuk selanjutnya terdapat rencana biaya. Yang pertama di sini ada kategori bahan. Yang pertama ada pisang Ambon dengan jumlah 1 tandan dengan harga 270.000. Kemudian ada kapur sirih dengan jumlah 1 kg dengan harga 15.000.
Kemudian ada minyak goreng dengan jumlah 2 liter dengan harga satuan 20.000, jadi totalnya 40.000. Kemudian ada gelas coklat, gelas strawberry, gelas green tea, dan gelas tiramisu yang masing-masing ada 500 gram dengan harga satuan 25.000. Kemudian ada gula dengan jumlah 2 kg dengan harga satuan 14.500 dan jumlahnya 29.500. Kemudian ada garam dengan jumlah 1 pak dengan harga 3.000. Jadi total untuk kategori bahan ini totalnya ada 457.000. Kemudian ada biaya alat. Yang pertama di sini ada kompor dengan jumlah 1 buah, harga satuannya 150.000. Kemudian ada gas LPG yang 3,1 kilo dengan jumlah 1 buah, harga satuannya 18.000. Kemudian ada wajan besar jumlah 1 buah dan dengan harga 80.000. Kemudian ada regulator dengan jumlah 1 buah dengan harga 100.000. Kemudian ada spatula dengan jumlah 1 buah dengan harga 50.000. Kemudian ada bak besar dengan jumlah 1 buah dengan harga 30.000. Kemudian ada saringan minyak dengan jumlah 1 buah dengan harga 40.000. Kemudian ada baskom dengan jumlah 2 buah, harga satuannya 10.000 jadi 20.000. Kemudian ada sarung tangan 1 pak, harganya 3.000. Kemudian ada centong 2 buah dengan harga satuannya 10.000, jadi totalnya 20.000. Kemudian pisau 1 buah 20.000. Kemudian timbangan makanan 1 buah 100.000. Untuk total biaya alatnya ini 631.000. Untuk kategori kemasan produk, di sini ada tin wall dengan ukuran 500 ml, jumlahnya 2 pak, harga satuannya 24.000, jadi totalnya 48.000. Kemudian untuk cetak stiker branding, ada 2 lembar A3, harga satuannya 7.500, jumlahnya 15.000, jadi total untuk kategori biaya kemasan produk ini 63.000. Kemudian untuk kategori pemasaran produk ada branding Instagram, jumlahnya 1 bulan, harga satuannya 100.000. Kemudian ada boot portable, jumlahnya 1 unit, harganya 900.000. Jadi total untuk kategori pemasaran produk ini 1 juta. Kemudian total keseluruhan anggaran ini ada bahan, alat, kemasan produk, pemasaran produk, yaitu 2.151.000. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Fitra. Baik, terima kasih rekan saya Dinda. Ya, selanjutnya ada esai. Program mahasiswa wirausaha adalah upaya dilakukan untuk mendukung mahasiswa menciptakan lapangan kerja. Ketika memilih berwirausaha, maka akan ada risiko yang harus dihadapi. Program mahasiswa wirausaha ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat menciptakan kreativitas yang mereka ciptakan, serta menggali potensi mahasiswa untuk menjadi seorang pengusaha. Mengapa kami berminat untuk mengikuti PMW ini? Karena kami ingin menginovasikan ide kreatif suatu produk yang kami miliki, yang bertujuan untuk dapat dinikmati oleh banyak konsumen. Dalam program ini, kami ingin menggali ilmu mengenai cara menginovasi suatu produk, menjaga kualitas produk, peka terhadap kondisi pasar, memberikan pelayanan yang terbaik, dan bagaimana usaha supaya produk kita dapat bermanfaat bagi para konsumen. Dalam era globalisasi dan perubahan gaya hidup yang terus berlangsung, masyarakat semakin mencari alternatif cemilan yang lebih sehat dan lezat. Salah satu cemilan yang semakin populer adalah Kribal, keripik banana lumer. Berdiri sejak pertengahan tahun 2023, yaitu keripik pisang yang dipadukan dengan lelehan bahan-bahan premium seperti coklat, stroberi, dan green tea yang dapat meningkatkan rasa dan daya tarik. Usaha bisnis yang berfokus pada produksi memiliki potensi besar untuk sukses karena dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang dan juga memberikan peluang untuk eksplorasi inovasi dalam produk ini. Industri makanan ringan adalah salah satu sektor bisnis yang terus tumbuh dan berkembang, terutama karena perubahan pola makan yang lebih sehat. Keripik banana lumer memiliki daya tarik khusus karena memiliki alternatif cemilan yang lebih sehat dibanding dengan beberapa produk makanan ringan lainnya. Pisang, bahan utama dalam produk ini, mengandung serat, vitamin, dan mineral penting, serta lapisan dari lelehan bahan premium dapat memberikan rasa yang lezat. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan, namun juga ingin menikmati cemilan yang enak. Selain itu, pasar makanan ringan selalu mencari inovasi dan variasi baru terhadap produk mereka. Untuk memulai usaha bisnis keripik banana lumer, langkah pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan utama, yaitu pisang dan bahan tambahan seperti coklat, stroberi, dan green tea. Pisang dipotong tipis dan kemudian digoreng dalam minyak panas, sehingga menjadi keripik yang renyah. Setelah itu, mereka dicelupkan dalam coklat cair atau lapisan, lalu dikeringkan. Proses ini memerlukan peralatan sederhana seperti penggorengan, wadah pencelupan, dan alat pengeringan. Kunci kesuksesan dalam produksi Kribal adalah menjaga kualitas dan kebersihan
dalam proses pembuatan. Ini termasuk memilih pisang yang segar, menggunakan bahan-bahan kualitas tinggi, dan menjaga kebersihan alat-alat produksi. Untuk memasarkan keripik banana lumer, penting untuk memiliki strategi promosi yang efektif. Ini dapat melibatkan pembuatan situs web atau media sosial yang menarik, dengan konten visual yang menggoda konsumen. Selain itu, dapat digunakan teknik pemasaran online seperti program afiliasi, iklan berbayar, atau kerjasama dengan toko-toko lokal. Selain itu, penting juga untuk berpartisipasi dalam acara pameran makanan atau pasar lokal yang memperkenalkan produk kepada calon konsumen secara langsung. Ulasan positif dari pelanggan dan rekomendasi dari teman-teman dapat menjadi alat pemasaran yang kuat. Usaha bisnis keripik banana lumer, memiliki potensi besar dalam pasar makanan ringan yang harus berkembang. Dengan inovasi dalam variasi rasa dan promosi yang efektif, bisnis ini dapat berhasil menarik perhatian konsumen dan menciptakan basis pelanggan yang setia. Selain itu, produksi yang sederhana membuatnya menjadi pilihan yang layak bagi para pengusaha pemula yang ingin memasuki industri makanan ringan. Dengan fokus pada kualitas, kebersihan, dan inovasi, keripik banana lumer bisa menjadi bisnis yang sukses di pasar yang kompetitif ini. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oksana. Terima kasih rekan saya Fitra. Selanjutnya yaitu bagian alur gambaran usaha. Yang pertama yaitu menentukan dan membuat rencana jenis usaha yang akan diambil. Yang kedua, melakukan riset pasar dan menentukan target usaha. Yang ketiga, membuat rencana operasional usaha. Yang keempat, menganalisis usaha yang akan dijalankan. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keenam, memulai proses pembuatan produk. Yang ketujuh, melakukan pengemasan terhadap produk. Kedelapan, membuat postingan di sosmed mengenai pengenalan produk. Yang kesembilan, melakukan penjualan produk. Pembeli dapat order melalui sosmed atau datang langsung ke tempat. Yang kesepuluh, melakukan transaksi pembayaran secara tunai atau non-tunai. 11, produk siap untuk dinikmati. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu melakukan pencatatan atau pembukuan usaha. Selanjutnya, kami lampirkan logo Kribel atau keripik banana lumer. Untuk produk, kami akan menggunakan kemasan timbul 500 ml dengan berat bersih 125 gram. Selanjutnya, kami juga melampirkan CV dari anggota kami. Selanjutnya, kami juga melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti program kewirausahaan seperti yang terlampir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.